Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Subagya 2024. Bagaimana keseruannya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Cerita dimulai dengan sepasang kekasih yang sedang bermesraan. Pria bucin itu memberikan sebuah hadiah untuk wanita yang ia cintai. Wanita itu terlihat sangat bahagia, di mana wanita itu bernama Agya, sesosok wanita cantik yang telah dikenal lama oleh pria tersebut. Pria itu sangat menyayangi kekasihnya, hingga ia rela membelikan apapun untuk membahagiakan kekasihnya tersebut. Satu perhiasan kalung mewah menarik perhatian Agya. Ia tampak menyukai kalung tersebut hingga ia meminta izin kepada pihak toko untuk mengambil fotonya dengan maksud tertentu. Setelah semua barang dibayar, mereka langsung pergi dari toko tersebut. Namun kekasihnya dari wanita itu izin untuk pergi ke kantornya karena ada sebuah pekerjaan yang sangat mendesak. Di samping itu semua, mereka adalah sepasang kekasih yang sedang merencanakan pernikahannya. Pernikahan mereka akan diselenggarakan dalam waktu yang dekat, sehingga mereka sedang pusing memikirkan konsep untuk sebuah undangan. Sambil menunggu taksi pesanan pria itu kemudian datang. Mereka berjalan-jalan di sekitar toko. Namun tiba-tiba mata Agya berfokus pandangannya pada suatu hal. Matanya tertuju pada banner yang terpampang di depan sebuah tanah yang lapang. Banner itu berisi sebuah promosi penjualan tanah. Agya teringat sesuatu saat melihat hal tersebut. Ia menceritakan pada calon suaminya bahwa dulu tanah itu milik dirinya. Namun karena ulah sang ayah, tanah itu akhirnya dijual. Betapa sedihnya ketika dia kemudian mengingat hal tersebut, apalagi menurutnya tanah itu sangat bersejarah. Agya bercerita itu dengan mata yang berkaca-kaca hingga membuat kekasihnya tidak tega akan hal tersebut. Ia juga teringat ketika dia dan ibunya sempat terlantar karena kesalahan sang ayahnya. Merasa iba dengan calon istrinya tersebut, pria itu kemudian menjanjikan akan membelikan tanah itu untuk istrinya sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Tak lama kemudian taksi yang menjemput pria itu kemudian datang. Dia langsung pergi untuk bekerja. Driver wanita yang mengemudikan taksi itu bernama Suba, di mana ternyata nasib driver wanita itu sangat mirip dengan si Agya. Ia dulunya adalah seorang yang kaya raya, namun ayahnya jatuh bangkrut dan mengharuskan dia untuk ikut bekerja. Saat ini, ia bekerja sebagai driver taksi. Demi menyambung hidupnya, Suba langsung mengantarkan pria itu ke tempat tujuan yang sudah dipesan. Setelah selesai mengantar pria tersebut, Suba ditelepon oleh bosnya. Bosnya kemudian meminta untuk segera datang cepat. Namun sial bagi Suba, pasalnya mobil taksi yang ia kemudikan itu sedang bermasalah. Ia mencoba untuk memperbaikinya sendiri, namun tetap saja mobil itu tidak bisa hidup. Sehingga ia harus memanggil teknisi untuk memperbaiki mobilnya itu. Bosnya cukup marah dengan apa yang dikatakan Suba itu. Apalagi dia baru saja memperbaiki mobilnya seminggu yang lalu. Ia menyalahkan Suba atas kerusakan mobilnya yang ia pakai. Ia menganggap Suba tidak becus dalam merawat mobilnya itu. Meski saat ini Suba sedang sangat kekurangan, tetapi Suba sangat dermawan. Dia gemar memberikan sesuatu kepada siapapun yang membutuhkan. Kali ini dia memberikan seragam pada seorang anak. Ia tidak tega ketika harus melihat seorang terlantar di pinggir jalan. Menurutnya hidupnya masih cukup beruntung, mempunyai rumah yang layak dan pakaian yang bagus. Setelah selesai, dia kemudian menemui bosnya tersebut dan dia berusaha meminta maaf atas apa yang terjadi. Namun bosnya itu tutup telinga. Ia benar-benar sudah muak atas kesialan yang terus datang akibat si Suba ini. Ia menganggap semua kesialan itu akibat dari Suba. Ia tidak ingin jatuh miskin karena Suba. Dia juga menganggap kesialan keluarganya adalah perkara dari Suba. Oleh sebab itu, Suba langsung dipecat dari pekerjaannya sambil diberi pesangon terakhir kalinya. Hal itu kemudian membuat Suba sangat sedih. Meski sudah berusaha membujuk bosnya, tetapi keputusan bosnya itu tidak bisa berubah.
Mau tak mau, ia kemudian pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, dua orang pria sedang berjalan-jalan di tengah jalan. Ia seperti mengawasi keadaan sekitar untuk melaksanakan aksinya. Mereka adalah Cifren dan Caraka. Melihat kondisi yang sudah aman, dia langsung melaksanakan aksinya. Ia kemudian membobol sebuah mobil dan mencurinya. Aksi yang dia lakukan itu tanpa ada seorang pun yang mengetahui. Sialnya mobil itu adalah mobil milik bos Suba yang sebelumnya dikemudikan oleh Suba. Seorang pria sedang kelimpungan mencari pekerjaan, tapi dia benar-benar butuh uang tersebut, sehingga dia meminjam pada debt collector. Namun ada perjanjian yang harus disetujui ketika dia meminjam uang tersebut, sebab dia gagal mengembalikan uang itu sesuai dengan waktunya. Justru ia diberikan surat yang berisi pernyataan hutang darinya. Jika ia tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka dia harus mengorbankan organ-organ tubuhnya. Pria itu meminta waktu untuk melunasi semuanya, namun semua itu sudah tidak berlaku. Bosnya tidak ingin mendengar apapun dari mulutnya, hingga ia harus merelakan tubuhnya sendiri. Di sisi lain, dua orang sahabatnya tengah berbincang pada kepolisian. Ia menyogok polisi itu untuk mengizinkannya mengantarkan miras ke luar kota. Awalnya polisi itu melarangnya, namun ketika diberikan segepok uang, dengan cepat polisi itu merubah pikirannya dan memperbolehkan mereka untuk melanjutkan aksinya. Namun tidak menanggung resiko yang akan terjadi. Saat dicek lagi uangnya ada yang sobek, lalu ia meminta tambahan uang lagi. Polisi itu memang sangat mudah untuk disogok. Ia menganggap bahwa uanglah yang telah menyelamatkan hidupnya karena suatu kejadian di masa lalu. Saat itu dia sedang duduk santai, lalu menemukan uang. Ia langsung menghampiri untuk mengambil uang tersebut. Tiba-tiba atap tempat duduknya tadi jatuh dengan begitu saja. Ia merasa sangat beruntung karena berkat uang itu hidupnya selamat. Semenjak saat itu dia merasa berhutang budi dengan uang. Alasan yang cukup konyol bagi polisi tersebut. Polisi itu kemudian menghampiri bos debt collector yang sebelumnya hampir membunuh seseorang karena tidak membayar hutang. Polisi itu juga mempunyai hutang pada pria itu yang membuat dia harus melunasinya. Bos itu juga mengancam akan membunuhnya jika tidak melunasi hutangnya. Pencuri mobil tadi malam kemudian mengganti warna mobilnya untuk menghilangkan identitas mobil tersebut. Mereka kemudian menjual mobil hasil curiannya itu di media sosial, dan banyak yang menawar untuk membelinya. Di saat yang bersamaan, seseorang pria yang merupakan bos Suba melapor pada polisi untuk membuat laporan kehilangan mobil. Dia menceritakan ciri-ciri mobil yang dimiliki olehnya. Mobil Swift Desire warna putih dengan benjolan di plat mobilnya. Dan ada sebuah poster travel di dalam miliknya. Di dalam mobil itu, dia sangat sayang pada mobil tersebut. Apalagi ia menganggap sebagai mobil keberuntungan. Polisi itu kemudian menyanggupi laporan yang disampaikan dan akan menyelidikinya lebih lanjut. Suba dan ayahnya kini sedang berbincang di rumahnya. Mereka saling mencurahkan isi hatinya. Ayahnya meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Ia menganggap apa yang saat ini terjadi adalah sebuah kesalahan mutlak darinya. Namun, Suba dengan tegas menolak kata-kata ayahnya. Ia berusaha menenangkan ayahnya itu. Menurutnya yang terjadi ini adalah sebuah takdir. Tiba-tiba datang pasangan menemui mereka, Satya dan juga istrinya. Istri Satya sedang hamil besar. Satya datang untuk meminta izin istrinya untuk menginap dan menitipkan istrinya pada mereka untuk dijaga kesehatannya. Tatapan Suba yang sebenarnya tidak suka dengan mereka. Karena itu dia menanyakan kepada sang ayah kenapa ia mau membantunya sedangkan mereka sedang dalam kondisi yang terpuruk. Istri Satya itu justru sebenarnya adalah putri kandung dari pria yang Suba panggil sebagai ayah. Namun putrinya itu justru meninggalkan mereka di saat mereka jatuh miskin. Namun bagaimanapun, insting seorang ayah adalah menyayangi anaknya. Kini ayahnya mempunyai tanggungan untuk membuat acara kelahiran sang anak. Meskipun ia tidak memiliki uang sama sekali, tapi dia berusaha keras untuk meminjam uang pada siapapun. Pasangan yang akan melaksanakan pernikahan itu bertemu di sebuah kafe. Pria itu memberikan uang tunai pada kekasihnya. Uang itu ia berikan untuk membeli tanah bersejarah yang diinginkan kekasihnya tersebut. Awalnya, dengan sandiwaranya ia menolak alasannya karena ia tak mau merepotkan calon suaminya itu. Calon suaminya itu sudah dibutakan oleh cinta, sehingga ia tak sadar saat ini sedang dimanfaatkan oleh Agia. Agia kemudian menerima uang dari calon suaminya,
Tanpa berlama-lama ia langsung membeli semua tanah bersejarah yang konon katanya pernah ia miliki. Agia ternyata bermuka dua. Ia memiliki lelaki lain yang ia jadikan sebagai ATM berjalan. Pria yang lebih tua itu adalah debt collector yang kaya raya. Ia juga dimanfaatkan oleh Agia. Ia meminta kalung emas untuk hadiah yang pernah ia foto-foto di toko perhiasan saat ini. Akhirnya, debt collector itu menuruti keinginan Agia. Keesokan harinya Subah bertemu dengan teman prianya. Mengetahui Subah yang sudah dipecat dari pekerjaannya, ia memberikan saran pada Subah untuk membeli mobil pada Raju. Raju adalah konsultan roda 4. Ia kini tengah menjual mobil yang masih dalam kondisi bagus, namun harganya sangat miring. Temannya itu menyuruhnya untuk membelinya, namun mereka sama-sama tidak punya uang. Sempat terbesit untuk meminjam uang, namun mereka masih mengurungkan niatnya dan menunggu lebih lama. Sementara ayah Subah juga saat ini sedang mencari pinjaman untuk membuat acara sambutan kelahiran putrinya. Namun, karena tak ada jaminan yang mampu ia berikan, berkali-kali ia ditolak oleh semua orang. Keluarga Subah saat ini benar-benar buntu dan tidak mempunyai pemasukan sama sekali. Agia kemudian pergi untuk membeli sebuah mobil, namun ternyata seorang yang menjual mobil itu adalah Kartik yang merupakan teman dekatnya dulu. Kartik benar-benar paham dengan kondisi Agia saat ini. Dia tahu Agia sedang mempermainkan banyak pria hanya untuk mendapatkan uangnya saja. Bukan tanpa sebuah alasan bagi Agia melakukan hal tersebut. Dia menjadi seperti ini karena dendam di masa lalu. Nasib Agia yang diterlantarkan oleh ayahnya dan hidup sulit dengan kemiskinan mendorongnya untuk melakukan ini semua. Mereka kenal sudah dari lama. Dulu ayah Kartik cukup berjasa di hidupnya Agia karena dia telah membantu banyak kehidupannya Agia. Agia di situ benar-benar meluapkan emosinya. Dia pernah kelaparan dan tidak mempunyai sepeser pun uang untuk membeli makan. Namun Kartik mencoba meyakinkan Agia. Dia membujuk Agia untuk berada dalam kebenaran dan memulai hidup bersamanya dengan Kartik. Mereka pernah saling mencintai. Kartik ingin mereka kembali menjalin hubungan. Kartik memberikan pilihan pada Agia untuk menemuinya di sebuah stasiun. Karena dalam waktu dekat Kartik akan pergi dari kota tersebut. Ayah Subah saat ini sedang mencari kelimpungan, mencari pinjaman uang. Banyak rumah yang ia datangi namun tidak memberikan sepeser pun. Ia tak mempunyai jalan lain. Ia harus meminjam uang pada debt collector. Dengan perjanjian yang disepakati seperti biasanya, akhirnya uang sebanyak 2 lakhs mampu ayah Subah dapatkan. Namun sialnya di perjalanan pulang, ayah Subah ditabrak oleh sebuah mobil yang membuat kondisinya kini tak sadarkan diri. Saat polisi melihat CCTV ditemukan mobil dengan plat khusus menabrak ayahnya Subah. Dia langsung mampu mengidentifikasi siapa sebenarnya pelakunya. Polisi itu kemudian mendatangi rumah wanita itu. Wanita yang menabrak itu adalah Agia. Namun polisi itu tidak bertindak kooperatif. Ia meminta wanita itu untuk membayar 10 lakh agar kasusnya ditutup. Polisi itu selalu mencari celah pemasukan di setiap kasus yang ia tangani. Ayah Subah yang masih dalam keadaan tak sadar ketika dirawat di rumah sakit. Ia mengalami luka yang cukup parah sehingga harus dilaksanakan sebuah operasi. Namun harga yang harus dibayarkan adalah 12 lakh. Subah langsung merasa kebingungan harus mencari uang sebanyak itu di mana. Namun operasi itu cara satu-satunya menyembuhkan sang ayah tercinta. Tiba-tiba datang lagi orang, kali ini adalah debt collector yang memberikan pinjaman pada ayahnya. Ia kemudian menyerahkan surat peminjaman yang telah ditandatangani ayahnya tersebut. Sama seperti biasanya, jika ayahnya tak mampu membayar maka organnya yang menjadi pengganti utangnya. Namun jika ayahnya tidak dapat diselamatkan maka yang menanggung hutang itu adalah Subah. Bertubi-tubi Subah terkena musibah. Ia hanya bisa menangis melihat kondisi saat ini. Subah dan temannya kemudian datang ke kantor polisi. Ia meminta bantuan kepada para polisi. Subah meminta polisi untuk mencari uang 2 lakhs yang didapatkan oleh ayahnya tersebut. Karena uang itu hilang pada saat kejadian. Polisi kemudian menerima permintaan Subah itu. Di sisi lain polisi itu pulang ke rumahnya. Ia ditagih hutang oleh seseorang dan akan didatangkan ke rumahnya. Namun aman bagi para polisi itu karena dia telah mempersiapkan uangnya untuk membayar hutang. Uangnya itu adalah uang milik ayahnya Subah yang tertinggal saat kejadian. Namun saat diperiksa kembali ternyata uang itu sudah tidak ada. Ia langsung merasa kebingungan kemana uang itu pergi. Ternyata uang itu dipakai oleh sang istri untuk membeli mobil hasil curian Civeren dan Caraka. 2 orang sahabat itu adalah pencuri mobil selama ini. Aksinya sudah dilakukan berulang kali.
Saat mobil itu hasil pembelian istrinya diperiksa oleh polisi itu, ia menemukan kerusakan di plat mobilnya dan di dalamnya ada sebuah poster travel sesuai dengan ciri mobil yang diadukan oleh seseorang yang melapor pada saat itu. Hal itu kemudian membuat polisi semakin marah pada istrinya. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Sang debt collector itu datang. Sial bagi polisi itu, ia harus menerima banyak pukulan karena tak mampu melunasi hutangnya tersebut. Namun untungnya dia masih memberikan waktu pada polisi itu untuk mencari uangnya sampai besok pagi. Jika tidak, maka nyawanya yang akan menjadi bayarannya. Dalam kondisi polisi itu yang sangat marah, istrinya meminta maaf. Dia mungkin menunjukkan foto sang penjual. Ternyata polisi ini mengenal sang pencuri hingga terbesit rencana untuk menghabiskan uangnya. Polisi itu langsung menelpon Agia untuk menambah uang sogokannya itu. Agia mau tak mau harus menuruti permintaan polisi tersebut. Di lain sisi, Agia ditelepon oleh Kartik. Ia akan menunggu kedatangan Agia di sebuah stasiun. Agia kemudian mendatangi bank untuk mengambil uang dari tabungannya untuk menutupi kasusnya yang sedang terjadi. Namun sialnya Agia tengah dipantau oleh seorang caraka. Kali ini, dua sahabat itu menemukan celah untuk mendapatkan uang lebih mudah. Pencurian mereka berhasil, lenyap uang sebanyak itu dalam waktu sekejap. Agia benar-benar merasa frustasi. Setelah berhasil melakukan pencurian, mereka bersenang-senang di kafenya. Saat sedang bersantai, tiba-tiba polisi datang. Mereka malah merencanakan aksi pencurian bersama-sama. Mereka berencana mencuri uang yang dibawa oleh debt collector dengan mobil. Uang itu berjumlah sangat banyak. Awalnya mereka ragu, namun polisi terus membujuknya dan akhirnya mereka setuju dengan rencana polisi itu. Sementara saat ini Agia menemui pacar gelapnya itu yang merupakan debt collector kejam tersebut. Agia meminta untuk dibelikan kalung keinginannya. Setelah kalung itu diberikan, ia mendapatkan telepon dari polisi itu dan mengingatkan lagi perihal utangnya. Agia kemudian pamit pergi. Sementara pengiriman uang melalui truk sedang dilaksanakan. Agia melihat seseorang pencuri itu lagi. Ia sadar bahwa mereka akan mencuri uangnya tersebut. Di sisi lain, pencuri itu sedang melaksanakan aksinya mereka, mengikuti mobil truk berisi uang itu. Mereka mulai melakukan modus untuk merampas mobilnya. Salah satu dari mereka mencoba mengalihkan fokusnya, sementara yang lain mencoba untuk membawa mobilnya tersebut. Namun aksinya gagal, karena kunci mobilnya tidak ada di mobil itu. Mereka melanjutkan misinya. Mereka mengikuti terus mobil tersebut. Kemudian di satu momen, mereka berhasil memindahkan semua uang yang ada di dalam mobil truk itu ke mobil truk miliknya. Tanpa mereka sadari, aksi mereka sedang diawasi oleh Agia. Suba kemudian mendatangi teman ayahnya untuk meminjam uang. Beruntung bagi Suba, pria itu bersedia untuk membantunya. Saat ini debt collector itu sudah menyadari uangnya dicuri. Dia meminta polisi untuk mencari pelakunya dan membawanya ke hadapannya besok pagi. Sementara ini, Suba sedang mengikuti kajian untuk mendapatkan pencerahan hati dan dukungan moral. Para pencuri itu sedang berpesta atas keberhasilannya. Mereka berniat untuk menyimpan uang itu sendirian. Namun sepertinya itu tidak mungkin untuk membawa lari semua uang tersebut. Caraka ternyata sudah bersekongkol dengan para polisi untuk menyingkirkan Ciferen. Ia setuju dengan hal tersebut karena persenan hasilnya akan ditambah. Polisi itu berniat menyerahkan Ciferen ke debt collector itu. Namun sial bagi Caraka, ternyata dia masuk ke dalam jebakan polisi tersebut. Polisi itu menjebak Caraka akan membawanya juga ke debt collector agar polisi bisa menguasai semua uangnya. Beruntung bagi Caraka karena ia berhasil melawan polisi itu dan melumpuhkannya hingga polisi itu tidak sadarkan diri. Dia kemudian langsung bergegas membawa semua uang itu pergi. Ia juga meletakkan mayat polisi itu ke dalam mobilnya. Namun saat dia bersiap-siap akan pergi, datanglah Agia dan langsung menembaknya hingga tewas. Agia juga mengincar uang tersebut. Dia langsung mengambil semua uang itu dan membawanya kabur serta mobil-mobilnya. Tanpa diketahui ada mayat polisi di dalam mobil tersebut. Debt collector itu datang dan menginterogasi Caraka, siapa yang menyuruhnya melakukan pencurian itu. Namun Caraka sama sekali tidak menjawab. Tiba-tiba Ciferen terbangun. Dia langsung mengambil pistol dan menembak debt collector itu hingga tewas juga. Ia langsung berusaha menyelamatkan Caraka walau Caraka sudah mengkhianatinya. Namun itu sia-sia karena Caraka sudah terluka parah dan sekarat pada saat itu. Yang bisa dia katakan saat ini hanya meminta maaf karena sudah mengkhianati Ciferen.
Sementara saat ini Agia sedang bergegas menuju ke stasiun untuk bertemu dengan Kartik. Tapi sial bagi Agia karena ada sebuah pengecekan yang dilakukan oleh para polisi. Tanpa Agia sadari juga, mobilnya itu ada jasad polisi yang diletakkan oleh Caraka. Agia akhirnya ketahuan oleh para polisi yang mengeceknya. Dia mencoba untuk kabur, sementara Subha saat ini semakin kebingungan. Pasalnya orang yang berniat untuk meminjamkan uang padanya tiba-tiba tidak jadi. Kondisi ayahnya semakin kritis, namun Subha tidak bisa apa-apa. Pelarian Agia masih berlangsung. Ia memindahkan uangnya ke sebuah motor. Namun sialnya motor itu tidak bisa jalan. Agia kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Hal itu disaksikan oleh suaminya sendiri. Para polisi saat ini sedang mengevakuasi semua jasad di rumah pencuri itu. Beruntung sekali bagi Subha karena Agia tadi berusaha membawa kabur motornya. Jadi semua uang Agia ada di motor Subha saat ini. Uang itu benar-benar menjadi keberuntungan bagi Subha, hingga dia bisa melunasi semua hutangnya dan membayar biaya operasi sang ayah. Tuhan akan selalu bersama orang-orang yang berjuang dan akan selalu memberikan yang lebih dari apa yang kita beri kepada yang membutuhkan. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Subha Agia. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.